Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Said dari kelas 10 IPS 2. Di sini saya akan mempresentasikan teks hikayat yang berjudul Pengembara yang Lapar. Di cerita tersebut ada 3 seorang sahabat yang bernama Kendi, Buyung, dan Awang yang sedang mengembara. Mereka membawa bekal makanan seperti beras, daging, susu, dan buah-buahan. Apabila mereka kelelahan, mereka akan beristirahat dan memasak makanan yang mereka bawa. Jika mereka bertemu dengan kampung, mereka akan singgah membeli makanan untuk bekal perjalanan. Pada suatu hari di kawasan hutan belantara, mereka tidak bertemu dengan kampung dalam perjalanannya. Mereka pun beristirahat di bawah batang pohon tua yang besar. Perbekalan mereka pun telah habis. Ketiga-tiga pengembara tersebut pun mulai kelaparan. Andaikan ada nasi sekawa, akan kuhabiskan seorang diri. Tiba-tiba Kendi mengeluh sambil memegang perutnya yang lapar. Lalu ia menyandarkan dirinya di batang pohon tersebut. Buyung pun berkata, lapar begini enaknya makan ayam panggang 10 ekor. Lalu Awang pun berkata kepada mereka, janganlah kalian tamak dan sombong. Aku pun juga lapar. Bagiku, sepinggan nasi pun aku udah cukup. Kendi dan Buyung pun tertawa mendengar kata-kata si Awang barusan. Lalu Kendi pun mengejek si Awang. Dengan nasi sepinggan, mana boleh kenyang. Perut kita ini sangatlah lapar. Perkataan mereka pun didengarkan oleh pohon tua besar itu. Pohon itu pun merasa kasihan kepada 3 pengembara tersebut. Lalu ia menjatuhkan 3 helai daunnya. Boom. Ketiga pengembara itu pun mendengar suara benda yang jatuh. Lalu mereka mencarinya di celah-celah semak. Mereka mencarinya di berbagai arah yang berlawanan. Wah, nasi sekawa. Kendi jerit keheranan melihat nasi sekawa di celah-celah semak tersebut. Tanpa berpikir panjang, ia pun langsung menyantapnya dengan lahap. Begitu juga Buyung. Ia pun mendapatkan 10 ekor ayam panggang. Dia pun mengambil ayam yang paling besar lalu menyantapnya dengan lahap. Melihat Kendi dan Buyung yang telah mendapat makanan, Awang pun berusaha lagi mencari, dan ia pun melihat ada sepinggan nasi dan lauk di hadapannya. Ia pun tersenyum dan mengucapkan syukur karena ia telah mendapatkan rezeki. Ia pun memakan dengan tenang. Selepas makan, Awang pun beristirahat di tempat semula di bawah pohon tua tersebut sambil melihat Kendi dan Buyung yang sedang lahap memakan makanannya. Kendi pun kekenyangan. Ia pun tidak sanggup memakan nasi yang di kawah tersebut. Lalu nasi itu pun bertanya, kenapa kamu tidak menghabiskan kami? Terus Kendi pun menjawab, aku sudah kenyang. Lalu nasi pun bertanya lagi, kan kamu telah berjanji akan menghabiskan kami. Tapi aku sudah kenyang, kata Kendi. Lalu nasi-nasi itu pun berkumpul dan mengejar Kendi. Kawah itu menyerkup kepala Kendi, lalu nasi-nasi itu menggigit tubuh si Kendi. Buyung pun sudah kekenyangan juga. Dia pun tidak sanggup menghabiskan 10 ayam panggang. Dia cuman memakan 1 ekor saja. Lalu ayam itu juga bertanya, mengapa kamu tidak menghabiskan kami? Aku sudah kenyang, aku muak melihat kalian. Habis itu di celah-celah semak itu ada 9 ayam jantan mengejar ke arah Buyung, lalu mematoknya dan mengoyak tubuh si Buyung itu. Awang bagaikan bermimpi melihat kedua sahabatnya itu. Ia pun tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya Kendi dan Buyung pun mati. Tinggallah Awang sendiri. Ia pun melanjutkan perjalanannya. Sebelum berangkat, ia mengambil pinggan nasi itu tanpa sebutir nasi pun. Ia berkata,
pinggan ini akan membuktikan bahwa aku tidak berlaku tamak dan sombong, makan makanan secukupnya aja, jangan jangan berlebihan, entar mubazir. Lalu ia pergi meninggalkan tempat tersebut. Nilai yang terkandung dalam teks cerita ini adalah nilai sosial, karena di dalam teks itu Awang menasihati teman-temannya agar tidak tamak dan sombong. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.